silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa-doa. Anak-anak, kita memulai kegiatan belajar kita hari ini. Ibu mau tanya dulu, lalu kita belajar tentang apa? Tentang luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma. Nah, apa rumus dari luas permukaan prisma? Ya, silakan. Rumusnya itu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Oke, benar, tepuk tangan. Ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan Kerucut. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu kerucut? Anak di sini, apa itu kerucut? Nah, kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh daerah melengkung yang disebut selimut dan alas berbentuk lingkaran. Nah, oke, untuk membahas kerucut, di sini Ibu akan menghubungkan dengan budaya yang ada di Toraja. Ya. Nah, budaya yang ada di Toraja salah satunya atau benda yang unik dari Toraja itu adalah namanya sarong. Apa itu? Sarong itu sejenis topi. Nah, dalam kalangan Toraja, sarong adalah mahkota wanita, ya, di mana sarong ini berbentuk seperti kerucut dengan tinggi permukaan sisi topinya kurang lebih 1,5 jengkal dan dibuatnya pun dari anyaman bambu berkualitas, di mana sarong ini digunakan pada upacara adat, baik itu di pemakaman, bisa juga digunakan pada acara pernikahan. Nah, apa hubungannya? Kenapa Ibu masukkan sarong ini dalam materi kerucut? Karena kalau kita lihat, sarong ini sama dengan bentuk kerucut. Ya, benar ya? Nah, kita lihat sifat-sifat kerucut. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, ini. Jadi alasnya dia ini berbentuk lingkaran. Nah, dalam sarung Toraja juga alasnya itu berbentuk lingkaran. Kemudian dia memiliki 2 sisi, yakni lingkaran yang berada di bawah ini yang ada pada sarung, dan di bidang lengkung ini yang di sini. Nah, ini contoh gambar dari kerucut. Jadi anak-anak, kerucut itu banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada yang sebut contohnya tadi topi ulang tahun, tumpeng. Nah, ini adalah rumus luas permukaan kerucut. Apa rumusnya di situ? Pi kali F kali S ditambah Pi
dipakai kalau misalkan pengalinya itu bisa dibagi 7. Jadi saya pakai 22/7. Kalau misalkan dia tidak bisa dibagi dengan 7, saya pakai yang 3,14. Ya, benar ya. Jadi untuk pi 22/7 itu biasanya kita gunakan ketika dia jari-jarinya itu kelipatan 7. Kalau dia bukan kelipatan 7, maka yang dipakai adalah 3,14. Oke. Nah, sampai sejauh ini anak-anak adakah yang mau ditanyakan dari materinya tentang luas permukaan kerucut? Tidak ada. Oh ibu, saya jadi nanti pi-nya itu diganti bu? Ya, jadi nanti pi-nya itu diganti kalau dilihat dari jari-jarinya berapa. Kalau jari-jarinya nanti kelipatan 7, maka yang dipakai adalah 22/7. Kalau nanti jari-jarinya dia bukan kelipatan 7, maka dipakailah 3,14. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, mengerti bu. Mengerti? Iya Oke. ibu. Kalau begitu ibu akan membagi kelompok. Ibu akan bagi secara heterogen 2 kelompok ya. Iya ibu. Oke, silakan. Kelompok pertama Putri, Sri Handayani, Nurul dengan Rasa. Kelompok kedua ada Tasya, Sri Saritulo dengan Sartika Susiani. Ayo, anak-anak diperhatikan LKPD yang ada di kelompok masing-masing. Jadi silakan dilihat langkah-langkahnya, apa masalahnya. Kemudian di situ ada petunjuknya, dikerjakan secara berkelompok. Didiskusikan secara berkelompok, kemudian dikerjakan secara individu. Kemudian di belakang juga nanti ada soal individu, itu dikerjakan secara perorangan ya, itu nanti dikumpul. Oke, silakan didiskusikan. Iya. Nah, udah bagi dulu bentuk sarungnya. Ya, itu ya. Dan tingginya yang mana tadi? Kalau udah enggak, jadi menggunakan nano. Pitagoras. Ya, betul. 12 tuh di situ. Di sana Ibu berapa? 5. 12 tinggi. Cocok nih 12 Berarti 6. Baik. Ini yang mana? 12. Kemudian tinggi sarungnya adalah 8. Tingginya tadi dari mana ke mana? Ya, berarti tingginya adalah 8. Kemudian dicari nanti sisi kulitnya atau sisi tegaknya ini. Cari dulu. Oke, kita yuk. Dengan secara diskusi, jangan hanya satu orang yang menjawab. Itu masalahnya Ibu Sartika akan membuat sarung toraja untuk acara pemakaman. Nah, kira-kira berapa luas permukaannya? Selesai bu. Selesai ibu. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu akan memberikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Oke, saya minta satu orang mewakili. Nomor 1 siapa? Ibu. Maukah saya, Ibu? Oke, kelompok Saya 1. dulu. Mbak, kelompok 2 lagi, Bu. Aku. Ya. Jadi Ya. dia pakai garis kaki, Bu. Mau disapu kakinya. Ya diganti orangnya bu. Jadi untuk nomor 1 itu gambarlah bentuk sarung toraja tersebut. Pokoknya menggambar. Ya. Oke, silakan. Bu, kalau mirip-mirip. Bu tidak bagus. Oke, ya. Seperti itu ya, Bu. Ya. Kayak kopi penyihir. Ya, itulah bagi Ibu. Terus yang kedua, hitunglah jari-jari alas dari sarung atau kerucut. Berarti yang ini Ibu toh. Ya.
itu Jari-jarinya berapa di diameter situ? sama dengan R bagi 2. Terus 12 bagi 2 sama dengan 6. R sama 6. Dibagi 2. Ya. Terus yang B itu yang ketiga, hitunglah panjang sisi tegak kerucut yang ini. Angka ke berapa? Keempat dan kelima, Bu. Ya. Sekarang itu cari luas permukaannya. Rumusnya itu L sama dengan I R dalam kurung R ditambah S. Berarti di sini pakai P-nya 3,14. Ya, kenapa pakai 3,14? Karena jari-jarinya tidak harus dibagi 7 atau bukan kelipatan 7. Oke, baik. Terus jari-jarinya 6. Ditambah ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama jawabannya dengan ini? Ya, sedikit saya ikut koreksi saja ya. Yang di sini untuk mencari R-nya itu sama dengan R sama dengan D per 2. Ya. Oh, D di situ, Bu. Ya. Kan yang D-nya tadi ini kan 12. Ini berasal dari diameter. Oke. Bagaimana? Benar jawabannya? Benar. Berikan tepuk tangan untuk setiap kelompok. Oke, bagus ya. Dapat bekerja sama dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi hasil diskusinya hari ini. Nah, oke. Dari pelajaran kita hari ini, dari diskusi kita yang sudah kita lakukan, apa yang dapat kita simpulkan? Ayo, siapa satu orang yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Siapa? Oke, Tasya. Apa kesimpulannya yang dapat diambil hari ini? Ya, matematika dapat diterapkan dalam Ya. berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam budaya dan tradisi. Ya. Dengan mempelajari matematika, kita dapat memahami dunia di sekitar kita dengan memecahkan berbagai masalah, terutama pada yang sudah kita pelajari tadi itu luas permukaan kerucut. Ya. Oke, terima kasih. Jadi itulah kesimpulan yang kita dapat ambil hari ini dari pelajaran kita, dari diskusi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi anak-anak dapat kita simpulkan bahwa matematika itu bukan hanya soal hitung menghitung, tapi matematika itu juga dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu benda atau objek yang ada di sekeliling kita. Contoh tadi yang sudah ibu terapkan di sini, yaitu ternyata kerucut itu bisa kita temui dalam adat atau budaya. Contohnya tadi adalah sarong Toraja. Ya. Kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, Ibu akan merefleksi kalian untuk Ibu mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Jadi, di sini Ibu bagikan lembar refleksi peserta didik. Silakan diisi kemudian dikumpulkan. Ya, Ibu. Ya, ini juga menjadi bahan refleksi bagi Ibu untuk lebih baik lagi dalam mengajar ke depannya. Oke, Ibu bagi ya. Saya juga mau. Dikasih semua Ji. Ya, sudah semua dapat. Oke, silakan diisi. Apa semuanya sudah diisi? Sudah ada refleksinya diisi? Sudah?
tentang menghitung luas permukaan limas. Apa? Menghitung luas permukaan limas. Ya, oke, silakan setelah pulang dari sini dicari referensinya, dipelajari lagi. Jadi pada pertemuan berikutnya kita lebih mudah untuk belajar. Iya. Oke, sebelum kita pulang, ketua kelasnya silakan pimpin kita untuk berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama membaca doa-doa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan